Hercules, sang preman penguasa Tanah Abang. Siapa yang tidak tahu dengan nama preman yang satu ini? Sang preman Tanah Abang yang satu ini disegani banyak orang. Siapa saja yang mendengar namanya pasti langsung bergidik ngeri. Dia adalah Hercules. Namanya mungkin sama dengan salah satu tokoh mitos manusia setengah dewa, putra dari Zeus. Tapi ia lebih dikenal sebagai preman senior yang namanya sering dihubungkan dengan sejumlah tokoh pejabat dan orang penting di negeri ini. Konon ia adalah preman berdarah dingin. Pria bernama asli Rosario Marsal ini merupakan seorang pejuang yang pro NKRI saat terjadi ketegangan di daerah Timur Timur sebelum akhirnya daerah ini merdeka dan lepas dari Indonesia pada tahun 1999 yang lalu. Julukan Hercules ini ternyata punya kisah sendiri. Sekitar tahun 1975 di Dili, Timur Timur, Rosario bertemu dengan Kolonel Purnawirawan Gatot Purwanto. Pada saat itu, Gatot adalah anggota pasukan khusus yang pertama kali terjun dalam rangka mengintegrasikan Timur Timur ke Indonesia. Gatot menjelaskan bahwa Hercules merupakan nama sandi dari radio komunikasi. Rosario saat itu menjadi anak buahnya. Oleh Kopassus, Hercules dipercaya untuk menjaga gudang amunisi. Hercules begitu dipercaya oleh para tentara saat itu. Namun sayang, ia mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya tersebut. Diceritakan saat mengirimkan logistik, Hercules mengalami sebuah kecelakaan helikopter. Akibat kecelakaan tersebut, tangan kanannya putus. Hercules pun harus menjalani operasi. Hercules dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat untuk menjalani operasi. Itulah pertama kalinya Hercules menjejakkan kakinya di ibu kota. Saat berada di Jakarta, Hercules tidak serta-merta menjadi preman. Pada awalnya, ia mendapat keterampilan elektronik dan bengkel dari Yayasan Tiara yang ia ikuti. Sosok Hercules dikenal sangat mudah membangun jaringan. Ia pandai berkawan dan juga loyal. Sempat bekerja di sebuah bengkel di Tanah Abang dan pernah tinggal di kolong jembatan. Dengan berjalannya waktu, Hercules kemudian memiliki kelompok. Sejumlah temannya yang berasal dari Timur Timur mengikuti jejaknya. Tanah Abang pun jadi daerah kekuasaannya. Tak butuh waktu lama sampai kemudian anggota Hercules kemudian mencapai belasan ribu orang. Daerah Tanah Abang dikenal sebagai daerah lembah hitam, tak lain karena daerah itu seperti yang diungkapkan Hercules merupakan daerah yang tak bertuan. Bukan hal baru lagi jika setiap malam sering terjadi perkelahian antar preman. Pembacokan dan pembunuhan menjadi suatu hal yang lumrah terjadi di sana. Fisiknya mungkin tak gagah dan tak tegap, tapi jangan tanyakan nyalinya. Hercules dan kelompoknya sering melakukan aksi yang menggegerkan. Mereka pernah melakukan penyerbuan ke harian Indopos, tak lain karena Hercules merasa pemberitaan koran tersebut merugikan dirinya. Tak terhitung juga banyaknya bentrokan dan tawuran antar preman yang dipimpin langsung oleh Hercules. Korban jiwa dan nyawa sudah banyak yang terenggut dalam setiap bentrokan atau pertikaian tersebut. Hercules sudah beberapa kali melakukan kekacauan dan pertikaian di muka umum. Jelas sudah kalau Hercules sering berurusan dengan kepolisian. Tanggal 30 Agustus 2012 yang lalu, anak buah Hercules bentrok dengan anak buah dari John Kay. Bentrokan ini diduga dipicu masalah perebutan lahan sengketa.
Petugas kepolisian sampai harus mengambil tindakan tegas yang berakibat tewasnya 2 pelaku yang ditembak polisi. Suatu kali pernah Hercules dijebak. Ia mendapat 16 luka bacokan dan segera dilarikan ke UGD. Ajaib, ia tak tewas. Selain itu, ada juga isu yang menyebutkan bahwa Hercules kebal peluru. Pernah ada peluru yang menembus matanya sampai ke bagian belakang kepala, tapi toh nyawanya masih terselamatkan. Namun ketika diminta klarifikasi soal isu kebal peluru tersebut, Hercules menjawab kalau kenyataan dirinya masih selamat dan tak lain karena berbuat amal, membantu anak yatim piatu dan doa mereka untuk dirinya. Mundur beberapa tahun ke belakang, pada 9 September 2008, Hercules dan 7 anak buahnya ditangkap dan ditahan polisi. Apa pasal? Hercules menganiaya seorang pengusaha dengan penyebab yang diduga karena persoalan hutang piutang. Pada tahun 2005, Hercules dan anak buahnya melakukan penyerangan ke kantor redaksi harian Indopos yang terletak di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam kasus tersebut, Hercules kemudian harus mendekam di penjara selama 2 bulan. Pernah juga Hercules dan 50 anak buahnya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya karena mereka tidak senang dengan keberadaan apel yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Permasalahan itu juga berkaitan dengan pembangunan rumah toko di lokasi perumahan KJI atau Kebun Jeruk Indah. Pada November 2018, polisi menetapkan Hercules sebagai tersangka dalam kasus dugaan pendudukan lahan ruko milik PT Nila Alam di Kalideres, Jakarta Barat. Hercules Rosario Marsal dijatuhi vonis 8 bulan penjara atas perkara kekerasan terkait penguasaan lahan PT Nila Alam Kalideres, Jakarta Barat. Hercules terbukti melakukan penyerobotan area PT Nila Alam. Nah, di balik cerita-cerita seram mengenai dirinya, jarang yang mengetahui bahwa ternyata Hercules adalah penerima penghargaan Bintang Soroja dari pemerintah saat bergerilya di Timor Timur. Banyak cerita dari pria yang bernama lengkap Hercules Rosario Marsal ini, mulai dari sepak terjangnya ketika memulai menjadi preman di Jakarta, isu kedekatannya dengan Prabowo Subianto, hingga pengakuannya yang sampai kini belum pernah membunuh orang dan soal mitos yang menyebut dirinya kebal peluru.